Shalom. Kemuliaan bagi Allah. Damai di Sion Klabala. Allah sumber hikmat dan kekuatan. Kalau Allah adalah resource, sumber hikmat dan kekuatan, sementara hikmat dan kekuatan ini kita butuhkan dalam menjalani kehidupan ini. Lain kali Tom bangun keluarga ini 10-an tahun. Tapi atmosfer rumah tangga seperti neraka. Persoalannya di mana? Karena Anda tidak berhikmat dalam menjalani hidup ini. Anak semua rengke-rengke. Suasana tidak pernah beres. Lalu saya pikir-pikir sebenarnya niat Anda bangun keluarga ini untuk apa? Kalau suasananya tidak enak. Ya enggak usah keluarga lah, bangun keluarga kalau begitu. Harusnya kan kita bangun keluarga dengan suatu obsesi, dengan kerinduan supaya kita bisa bangun atmosfer sorga dalam rumah tangga. Karena memang grand design Allah terhadap keluarga Kristen adalah hendaknya keluarga Kristen jadi miniatur sorga. Harus jadi representatif sorga. Supaya sebelum kita nikmati sorga di sana, kita sudah nikmati sorga dalam rumah tangga. Jadi Allah sumber hikmat dan kekuatan. Sebelum kita akan belajar itu pentingnya hikmat dan kekuatan ini, kita mau cari tahu dulu, kalau Allah sumbernya itu, gimana kita bisa mendapatkan hikmat dan kekuatan itu? Kalau Anda tidak tahu, Anda tidak akan pernah dapat hikmat itu. Kalau Anda tidak punya hikmat itu yang Anda akan bikin kacau terus. Tidak akan pernah bangun surga dalam rumah tangga Anda. Nah, supaya kita bisa dapat hikmat Tuhan itu, kekuatan itu, karena sumber kekuatan itu hanya dari Tuhan saja, maka kita harus ada signal dulu dengan Tuhan. Anda tidak punya signal, bagaimana mau download? Anda tidak terhubung dengan sumber. Bagaimana Anda mau buka Facebook, mau buka WA, yang nggak mungkin. Pastikan dulu bahwa kita tersambung ke sumbernya. Kalau tersambung ke sumbernya, ibaratnya sudah punya signal, baru Anda boleh punya potensi, punya hikmat dan kekuatan dari Tuhan itu. Mati nih. Saya sengaja kasih mati. Kalau mati ini kan tidak berguna. Mau dia mahal apapun, mau dia bagus apapun, tidak berguna, mati kok. Gambar dan rupa Allah dalam diri kita mati total. Rusak total. Makanya di teologi dikenal dengan total depravity. Rusak total. Mati, tidak berfungsi. Kalau tidak berfungsi mau bikin apa? Nah, sekarang bagaimana supaya yang mati ini bisa berfungsi? Bisa hidup kembali. Nah, itulah percakapan Yesus dengan Nikodemus. Yesus berkata kepada Nikodemus, "Nikodemus, you must be born again." Kamu harus dilahirkan kembali. Karena kita mati. Harus diciptakan ulang, dilahirkan lagi. Dasar Nikodemus ini orang rasional, dia mikir, loh masa saya tua begini masuk lagi dalam rahim ibu, terus saya dilahirkan. Kalau saya Yesus, saya bilang saya mau tokiko, bukan itu saya bermaksud. Karena kita sudah mati secara rohani, maka ini perlu dihidupkan. Sekarang saya kasih hidup ini. Kenapa dia hidup? Karena ada katalisator, kabel yang menghubungkan dia ke sumber. Maka dia bisa hidup. Tanpa ada kabel, lain kali zaman sekarang kan sudah ada wireless. Jadi lain kali tidak perlu kabel. Tapi anggaplah pada prinsipnya semua pakai kabel. Kabel ini yang menghubungkan dia ke sumber, maka dia hidup. Apa yang menghubungkan kita ke sumber yang tadinya kita mati, itulah yang namanya iman. Iman jadi kabel, jadi katalisator, penghubung kita kepada sumber, baru kita bisa hidup. Kalau sudah tersambung ke sumber, sudah ada signal akses ke sana,
baru Anda bisa download. Baru Anda bisa memperoleh sesuatu dari sumber itu. Selagi masih mati omong kosong, Anda bisa bangun keluarga yang baik, itu omong kosong. Mati kok, rusak total kok. Jadi ini yang dipahami dulu. Kenapa pembinaan-pembinaan Kristen tetap tidak pernah mempan? Bagaimana mati mau dibina? Hidupkan dia dulu. Lahirkan dia baru dulu. Dan kita kan hanya bisa tersambung ke sumber karena iman kita. Kita sadar saya ini Tuhan, saya ini manusia berdosa, saya ini manusia kotor, saya ini manusia durhaka, saya ini manusia penuh dengan kejahatan. Tapi saya percaya Kristus mati di Kalvari demi dan untuk menebus dosa saya. Saya percaya dan saya bertobat dari dosa saya. Itu namanya iman. Sebelum Anda meresponi salib, minta maaf, Anda simpatisan. Sebelum Anda tobat dari dosa-dosa kita dan beriman kepada salib itu, maka sesungguhnya Anda bukan Kristen. Mau apapun KTP Anda Kristen, mau Anda 7 turunan Kristen pun, selagi Anda belum beriman, itu namanya Anda beragama, tapi belum beriman. Orang beragama belum tentu beriman, tapi orang beriman pasti beragama. Manusia berkaki dua, tapi tidak semua berkaki dua itu manusia. Apa yang bikin kacau kekristenan? Hanya beragama, tidak beriman. Kalau tidak beriman kan masih mati. Makanya tidak ada kerinduan sembahyang, tidak ada kerinduan baca firman, mati. Kita kembali kepada nats firman Allah di pagi ini. Ini sebenarnya bagian dari jawaban Tuhan kepada Daniel ketika diberi kabar bahwa ada mimpi Nebukadnezar. Sang raja sudah cari orang-orang pintar di seluruh Mesir, tidak ada yang bisa menafsirkan mimpi dari Nebukadnezar ini. Dan akhirnya diberitahu kepada Daniel CS, Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego yang sedang ada dalam penjara. Siapa yang bisa menafsirkan mimpi Firaun? Akhirnya Daniel CS mereka berdoa. Ayat ini adalah bagian dari jawaban Allah terhadap doa mereka. Perhatikan ayat 20 tadi. Berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Sebab daripada dialah hikmat dan kekuatan. Jadi hikmat bersumber dari dia. Sekarang kita akan pelajari satu-satu apa namanya hikmat. Hikmat adalah kemampuan kita memahami kebenaran. Dan kemampuan melaksanakan kebenaran dalam hidup kita sehari-hari. Itu namanya hikmat. Selagi Anda belum tersambung ke sumber, Anda tidak punya kemampuan untuk memahami firman. Karena memahami kebenaran firman tidak bisa dengan intelligence quotient Anda yang tinggi sekalipun. Anda hanya bisa memahami kebenaran firman kalau Tuhan beri Anda hikmat. Makanya setiap kita baca firman, biasanya kita berdoa, Tuhan beri saya hikmat untuk bisa memahami kebenaran firman secara baik dan benar. Firman atau hikmat bukan hanya memahami, tapi kemampuan untuk melaksanakan kebenaran yang Anda pahami di otak itu masuk dalam tataran aplikasi, menghidupi kebenaran dalam hidup sehari-hari. Maka Anda disebut orang berhikmat. Kalau Anda hanya tahu kebenaran dan hanya sampai di otak, itu belum berhikmat. Berhikmat ketika Anda sudah diberi Tuhan kemampuan memahami kebenaran firman itu. Dan Anda mulai belajar menjalani hidup sesuai dengan kebenaran. Maka Anda disebut sebagai orang yang berhikmat. Seringkali kita banyak masalah karena tidak berhikmat. Firman bilang, 1 Petrus 2 ayat 7. Hai suami-suami, bersikaplah bijaksana terhadap istrimu. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia Allah, supaya doamu tidak terhalang. Perhatikan di sini. Ada dua, bijaksana, hormat. Tujuannya apa? Supaya doa tidak terhalang. Jadi kalau Anda tidak bijak, tidak hormat kepada istri Anda, maka Anda berdoa dengan air mata darah pun tetap terhalang. Kebenaran kita tangkap. Oh, berarti
supaya doa saya tidak terhalang, saya harus bijaksana, saya harus hormat terhadap istri saya. Level pengetahuan, sudah tahu, sudah tangkap kebenaran. Anda disebut berhikmat kalau Anda berkata, saya mau berusaha bijaksana kepada istri saya berusaha untuk hormat kepada istri saya, dan kalau Anda sudah melakukannya, maka Anda orang berhikmat. Jadi bapak-bapak, supaya doa tidak terhalang harus bijak dan hormat. Seringkali doa kita terhalang, ya masalahnya di situ. Anda hanya jadikan istri Anda sajanya pada waktu bulan madu, setelah itu bulan racun semua. Makanya keluarga Kristen kacau, rusak. Tidak sesuai dengan master plan ilahi dalam membangun keluarga. Persoalannya apa? Kita tidak berhikmat. Banyak masalah dalam keluarga karena egois. Egois itu apa? Mengusahakan kebaikan untuk diri sendiri, dan demi kebaikan diri sendiri, istri, anak dikorbankan. Itu egois. Kasih itu apa? Kasih sebaliknya. Kasih itu mengusahakan kebaikan untuk istri, untuk anak-anak, dan demi kebaikan itu saya mau berkorban. Itu kasih. Yang tidak egois itu kan selalu mau melayani. Seperti itu. Jadi kita belajar jadi orang yang berhikmat. Karena banyak masalah bisa diselesaikan karena kita berhikmat menjalani hidup ini. Kami pernah bikin kegiatan di LP. Baru ada seorang bapak yang punya kesaksian. Kesaksiannya sangat memprihatinkan. Dia bilang, aduh saya ini sudah dari dulu tobat sudah dengan mabuk, miras. Saya semua lihat mabuk. Miras ini yang bikin saya jadi kacau dan rusak. Tapi apa hendak dikata, suatu waktu saya pulang malam, tiba-tiba teman-teman panggil, sobat, datang dulu. Pikir apa, sementara minum lagi. Doa aja kayak sekali-sekali saja. Padahal dia tobat dengan miras ini, tapi malu hati lagi dan teman-teman terpaksa dia minum miras lagi. Minum sampai pagi. Pada waktu dia mau pulang, dia lihat ada perempuan. Dia pikir dia puisi, dia peluk perempuan itu dan akhirnya berujung ke penjara. Dan 5 tahun ke penjara. Dia sampai menangis, saya bodoh apa? Dari dulu saya sudah tobat sudah dengan miras ini, tapi nenek moyang apa yang ajak saya lagi sampai akhirnya sekarang saya di penjara. Saya tidak tahu siapa nasib istri saya dengan anak-anak saya. Hanya dengan masalah sepele. Karena apa? Tidak berhikmat. Jadi sering kali banyak problema hidup kita, keluarga apa saja. Karena apa? Tidak berhikmat. Bapak-bapak yang mabuk itu tidak berhikmat. Karena mabuk itu lingkaran setan, lingkaran iblis. Dan kalau ada dalam lingkaran iblis, saya ingatkan Anda, iblis tidak pernah punya niat baik untuk hidup kita. Yohanes 10 ayat 10 berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri, merusak, menghancurkan, dan membinasakan Anda. Itulah iblis. Makanya ada seringkali orang istilah jauhi 3A. A yang pertama itu jauhi, A yang pertama ini alkohol. Karena kalau sudah alkohol ini, nanti A yang kedua muncul algojo. Orang kalau sudah alkohol ini kan dia soal gojo sudah. Kalau sudah algojo, ini A yang ketiga ini yang dekat, almarhum. Oh ini teman sejawat ini teman akrab ini. Karena kalau sudah alkohol, pasti akan algojo. Dan setelah algojo, A yang ketiga, almarhum. Dan itu banyak kasus terjadi begitu. Anak-anak muda sudah miras, algojo, dong bawa motor kayak domput jalan ini, domput jalan sendiri. Larinya minta ampun dan akhirnya tabrakan, mati. Itu mati bodoh-bodoh. Mati percuma. Tapi herannya juga kok masih ada orang begitu. Jadi mari Bapak Ibu kita mulai belajar jadi orang berhikmat.
Karena berhikmat itu menolong kita, menghindarkan kita dari banyak kesusahan dan kesulitan dalam hidup ini. Jadi kita belajar berhikmat karena itu sangat penting dalam kita menjalani kehidupan ini. Supaya kita bisa bangun keluarga yang baik. Kami pernah ada kasus seorang mahasiswi sudah kuliah bagus-bagus. Ternyata hamil. Orang tua jauh lagi dari Sorong. Sudah hamil dan akhirnya melahirkan. Setelah melahirkan, ya mungkin anak muda orang tua tidak tahu, tidak diawasi orang tua, tidak bisa jaga diri. Akhirnya mungkin darah putih naik ke apa dan akhirnya mati. Sangat memprihatinkan. Orang tua kerja setengah mati di kampung. Ada orang tua sampai hampir mati, hampir kecelakaan cari uang. Dengan harapan supaya anaknya yang kuliah bagus, pulang dengan gelar sarjana. Tapi ternyata yang terjadi pulang dengan gelar almarhum. Siapa yang tidak sakit? Kenapa bisa terjadi seperti itu? Kembali lagi, tidak berhikmat. Nah karena itu bapak-bapak kembali lagi, hikmat menjalani hidup. Ini sangat dibutuhkan, diperlukan. Supaya kita bangun keluarga yang baik, didik anak-anak yang baik. Jadi generasi muda yang baik. Supaya kita bisa bangun generasi emas ke depan. Semua itu dari apa? Hikmat Tuhan dah. Saya berkecimpung dalam dunia akademis. Saya selalu bilang, pada mahasiswa khusus orang Papua. Nah, kalau kau telah kuliah baik, gimana kau bisa dapat gelar? Tuhan sayang kau punya gelar. Tuhan sayang kau bisa jadi PNS. Saya pikir suatu waktu Anda jadi kepala bagian, kepala dinas. Anda jadi kepala bagian saja bagi saya Anda sudah jadi tuan di negeri ini. Kenapa? Anda sudah bisa perintah orang, kau sini dulu, kau bikin ini dulu, kau lakukan ini dulu. Artinya Anda sudah jadi tuan. Makanya sekolahlah yang betul, kuliahlah yang betul. Orang tua juga kerja keras. Supaya apapun tempus susah ini, anak harus sekolah. Bapak Ibu, kita berdosa besar kepada Tuhan Allah. Kalau kita tidak sekolahkan anak, kita berdosa besar. Karena masa depan anak pasti suram, Pak. Dalam zaman yang super canggih sekarang ini. Kalau anak tidak sekolah, suram, Pak. Karena itu Bapak Ibu minta maaf. Kasih tahu anak. Didik anak. Anak, meskipun Bapak susah. Mama susah. Tapi kau harus sekolah. Itu untuk kau masa depan. Bapak mama mau banting tulang model apapun juga. Dengan cara apapun juga. Yang penting kau sekolah. Karena itu akan membuka jendela duniamu. Untuk masa depan. Itu hikmat, Pak. Jadi mari kita terus belajar berproses. Kita terus memahami firman dengan baik. Tahu kebenaran dengan baik. Dan terus jalani hidup sesuai kebenaran. Maka Anda, saudara dan saya jadi orang berhikmat. Kita bisa bangun keluarga yang baik. Kita bisa sekolahkan anak-anak kita baik. Kita bisa bangun masa depan yang lebih baik di masa yang akan datang. Yang kedua, Allah bukan hanya sumber hikmat, tapi juga sumber kekuatan. Ayatnya yang ke-21, dia mengubah saat dan waktu. Dia memecat raja dan mengangkat raja. Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Dialah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga. Ayat 23, ya Allah nenek moyangku kupuji dan kumuliakan engkau. Sebab engkau mengaruniakan kepadaku hikmat dan kekuatan. Kita butuh kekuatan dari Tuhan. Hidup ini panggung sandiwara. Hidup ini banyak onak dan duri. Hidup ini banyak problematika hidup. Yang lain kali di luar skenario kita. Yang lain kali di luar hal tak terduga-duga. Karena itu kita butuh kekuatan dari Tuhan dalam menjalani hidup. Kita butuh kemampuan dari Tuhan untuk kita bisa tetap tegar.
menghadapi betapapun beratnya hidup ini, betapapun pahit getirnya hidup, tapi kita tetap kuat teguh. Karena apa? Tuhan menguatkan dan memampukan kita. Tanpa kekuatan dari Tuhan kita lego. Tanpa kemampuan dari Tuhan kita tampias, tidak kuat menghadapi berbagai pergumulan dalam hidup. Makanya nats kita minggu yang lalu, nasihat Paulus kepada anak didik rohaninya Timotius. Hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Jadilah kuat, endunamo. Endunamo itu, kata kuat itu endunamo, en dan dunamo. En itu di dalam, dunamo kuat. Kuat di dalam. Jadi kuat di dalam beda dengan kuat di luar. Kuat di luar berarti fisik. Kuat di dalam artinya spiritualnya, batinianya. Kamu harus kuat, kamu masih muda. Kalau kamu tidak kuat secara spiritual, kamu bisa mundur dalam pelayanan karena pergumulan dan masalah. Kita bisa tidak kuat jalani hidup kalau kita tidak ada kekuatan dari Tuhan. Jadi kita tidak hanya mengejar kekuatan jasmani kita, tapi kekuatan spiritual kita itu harus, karena itu benteng menghadapi banyaknya pergumulan hidup. Tanpa Anda kuat di dalam Tuhan, Anda akan bunuh diri berlahan-lahan. Anda akan putus asa, kecewa dan frustasi dalam menjalani hidup. Tapi kalau kita kuat dalam Tuhan, mau ombak apakah, badai apakah, Tuhan beri kita kekuatan dan kemampuan untuk tetap bertahan sekalipun tidak tahan lagi. Kalau nats minggu yang lalu kita belajar dari seorang prajurit. Ikutlah menderita sebagai prajurit Kristus yang baik. Ikut menderita. Ikut menderita bukan menderita. Dia memang sengaja mau menderita. Sengaja keluar dari zona aman. Keluar dari zona nyaman demi Injil, demi Yesus Kristus, demi gerejanya. Kita mau menderita. Kenapa orang tidak mau jadi majelis? Karena tidak mau menderita. Hanya dengan alasan sibuk, sebenarnya bukan sibuknya. Tidak mau keluar dari zona aman, zona nyaman dalam hidup. Kalau Anda menolak panggilan Tuhan, itu Anda orang paling malang di dunia ini. Saya beritahu Anda sekali lagi, kalau Anda menolak panggilan Tuhan, sekalipun Anda 24 jam sibuk, Anda orang paling malang di dunia ini. Itu artinya apa? Anda tidak mau berkorban untuk Tuhan. Padahal Tuhan sudah berkorban untuk. Saya pikir Tuhan langsung default Anda. Sibuk. Anda berdoa, Tuhan langsung mesin Tuhan jawab sibuk. Anda minta berkat, default, langsung Tuhan juga jawab sibuk. Anda minta perlindungan Tuhan, Tuhan juga balas sibuk. Jadi harusnya untuk Tuhan kita tidak akan pernah tolak. Ikut menderita. Dari seorang olahragawan, apa? Tidak ada olahragawan yang bisa keluar sebagai juara kalau dia melanggar aturan olahraga. Taat kepada aturan olahraga. Firman adalah aturan kita dalam pertandingan iman. Supaya kita jadi kuat di dalam Tuhan, kita perlu bertanding sesuai dengan ini. Taat kepada firman. Makanya mengakhiri khotbah Yesus di atas bukit, dia memberikan 2 dasar. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Tapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Bangun rumah di atas pasir, tidak perlu hujan badai. Hujan sepoi-sepoi pun akan lego. Tidak perlu masalah berat, pasti lego. Kenapa? Apa? Tidak kuat. Kenapa tidak kuat? Fondasinya tidak kuat. Fondasi kita kuat bukan karena kita pendeta, penginjil, penatua, sama seluruh jemaat. Fondasi kita kuat bukan karena kita punya gelar sarjana teologi, master teologi, dokter teologi, bukan.
Kita kuat karena kita mengkhotbahkan apa yang kita lakukan. Dan kita melakukan apa yang kita khotbahkan. Kita mengajarkan apa yang kita lakukan. Dan kita melakukan apa yang kita ajarkan. Dengan kata lain, taatlah. Maka Anda jadi orang yang kuat. Ketiga, belajar dari seorang petani. Petani yang bekerja keras hendaklah yang pertama menikmati hasil usahanya. Kenapa ada petani sukses dan ada petani gagal? Ada petani yang mau bekerja keras. Dan ada petani yang tidak mau bekerja keras. Kenapa ada pengikut Kristus yang sukses, ada pengikut Kristus yang gagal. Ada yang mau kerja keras, ada yang tidak mau bekerja keras. Itu saja. Jadi supaya kita jadi kuat, kita harus rajin. Rajin baca firman, rajin ibadah, rajin berdoa. Minimal 3 ini kita harus komit. Tuhan, saya mau jadi orang yang kerja keras seperti petani, rajin. Kita masih percaya polu iskue dehesis di kayu energaumene. Doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Kenapa Anda tidak berdoa? Kenapa Anda malas berdoa? Doa sangat besar kuasanya, kok Anda malas berdoa? Bapak Ibu, kalau Anda punya anak sekolah, kuliah di luar. Betul mereka butuh uang. Kita perlu kerja keras supaya kita bisa sekolahkan anak, kuliahkan anak. Tapi ingat, uang bisa menolong makan dan minumnya. Bisa menolong kuliahnya. Tapi uang tidak bisa menolong dia dari bahaya. Uang tidak bisa menolong dia dari pergaulan-pergaulan yang buruk. Uang tidak bisa menolong dia dari segala bencana, dari segala niat-niat jahat dari orang tidak bertanggung jawab. Tapi doamu, Pak, Bu, bisa menolong dia dari segala bahaya, dari segala ancaman apapun juga. Karena itu Bapak Ibu, kirim uang perlu, tapi tidak kalah pentingnya, mari kita kirim doa. Terus berdoa, doa punya kekuatan untuk menolong anak-anak kita. Inti firman Allah pagi hari ini adalah Allah sumber, resource dari hikmat dan kekuatan. Pastikan bahwa kita punya kabel sudah tersambung ke sumber. Itu dulu. Karena Anda tidak akan pernah berhikmat sebelum kabel ini tersambung ke sumber. Anda punya akses ke dia. Signal terhubung ke dia. Itu dulu dipastikan. Selagi Anda belum punya signal dengan dia, itu tandanya Anda belum punya akses ke dia. Selagi Anda belum punya akses, Anda mau kerja model apapun juga, Anda tetap tidak akan pernah jadi orang berhikmat dan menerima kekuatan dari Tuhan. Tapi kalau ini sudah tersambung ke sumber, kita sudah punya akses. Disitulah kita bisa meminta sesuatu dari dia. Bisa mendownload sesuatu. Karena signal sudah tersambung kepada dia. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin.